Tawuran pelajar ini merupakan salah satu bentuk kenakalan remaja yang dilakukan oleh para pelajar. Nah, ada beberapa penyebab pemicu terjadinya tawuran. Yang pertama ini ada identitas diri. Nah, pada masa remaja ini, para remaja ini sedang mencari identitas diri mereka. Identitas diri yang mereka cari ini dapat mempengaruhi perilaku mereka. Yang kedua ini ada kontrol diri yang lemah. Nah, para pelajar yang memiliki kontrol diri yang kurang baik ini dapat memicu mereka untuk mudah melakukan tawuran. Yang selanjutnya ini ada pengawasan yang kurang dari orang tua dan ada kurangnya ketegasan dari pihak sekolah maupun pemerintah. Selanjutnya ada rivalitas antar sekolah dan tradisi sekolah. Tawuran antar pelajar ini dapat menjadi tradisi turun-temurun yang dilakukan sekolah dan itu merupakan salah satu penyebab terjadinya tawuran antar pelajar. Nah, salah satu bukti untuk saat ini yaitu dengan semakin menurunnya moralitas siswa dengan terdapatnya penyimpangan sila ketiga, yaitu bukti nyatanya marak fenomena tawuran antar pelajar. Faktor tawuran antar pelajar yang pertama adalah pelajar mempunyai kontrol diri yang lemah, sehingga menyebabkan siswa mudah marah, frustasi, dan kurang peka terhadap lingkungan sosialnya. Yang kedua, krisis identitas mengarah pada ketidakmampuan menemukan nilai positif di dalam diri. Lalu, adanya hubungan yang buruk antar sekolah, dan yang terakhir, pengawasan serta ketegasan yang kurang dari pihak keluarga, sekolah, dan juga pemerintah. Oleh karena itu, siswa yang sudah terpengaruh oleh dampak negatif dari tawuran dalam menjalankan aktivitasnya semakin mudah untuk dikendalikan dalam konteks yang negatif, diarahkan pada pengelompokan dan kekerasan yang sudah menjadi hal yang dinormalisasi. Tentang kejahatan secara bersama-sama ini, yang paling menonjol ini ada dua pasal. Yang pertama ada pasal 170 KUHP dan yang kedua ada pasal 358 KUHP. Pertama, pasal 170 KUHP. Gimana nih kalian, ada yang tahu nggak nih tentang pasal 170 KUHP? Nah, jadi dalam pasal 170 KUHP ini merupakan salah satu tindak pidana yang dipandang sebagai tindak pidana terhadap ketertiban umum. Jadi isi pasal 170 KUHP menurut tim penerbitan BPHN berbunyi sebagai berikut. Ayat pertama, barang siapa yang secara terang-terangan menggunakan tenaga bersama untuk melakukan kejahatan atau kekerasan terhadap orang atau barang diancam tindak pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan. Yang kedua ada pasal 358. Dari pasal 358 KUHP ini menurut tim penerjemahan BPHN mengatakan bahwa mereka yang ikut serta dalam perkelahian atau penyerangan tindak pidana selama 2 tahun 8 bulan jika perkelahian tersebut mengakibatkan luka-luka yang berat. Yang kedua ada tindak pidana selama 4 tahun jika perkelahian itu mengakibatkan kematian. Nah, terdapat 5 pasal yang memuat tentang perkelahian pelajar secara perseorangan. Yang pertama itu ada pasal 351 tentang penganiayaan, di mana dalam pasal ini penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Jika perbuatan mengakibatkan luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara selama 5 tahun. Kedua, ada pasal 352 tentang penganiayaan ringan dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp4.500. Pembentukan kelompok anti-bullying dapat menjadi kebijakan alternatif yang efektif dalam mengatasi tawuran antar pelajar. Membentuk kelompok atau tim khusus yang bertanggung jawab untuk memantau dan mencegah tawuran antar pelajar. Kelompok ini dapat terdiri dari siswa yang terpilih, guru, staf sekolah, dan orang tua. Tugas utama kelompok adalah memantau lingkungan sekolah untuk mendeteksi tawuran atau tindakan bullying. Mereka dapat mengadakan patroli di sekitar sekolah, mengawasi aktivitas di koridor, kantin, atau area-area rawan konflik lainnya. Anggota kelompok harus memiliki kesadaran tinggi terhadap tanda-tanda peringatan dan segera melaporkannya kepada guru atau staf sekolah yang bertanggung jawab. Selain pemantauan, kelompok juga harus berperan dalam upaya pencegahan. Mereka dapat mengorganisir kegiatan sosial yang mengedepankan toleransi, kerjasama, dan persahabatan di antara pelajar.
Diskusi kelompok juga dapat diadakan untuk membahas masalah bullying, konflik atau perbedaan di sekolah, serta mencari solusi bersama. Mereka dapat mengorganisir kegiatan sosial, memfasilitasi diskusi kelompok, dan memberikan bantuan kepada siswa yang terlibat dalam tawuran. Di sini ada salah satu contoh sekolah yang mengalami tawuran di sekolah SMK yang berada di Kabupaten Bandung. Nah, tawuran ini terjadi karena bisa saling mengejek, saling menghina, tidak menghargai. Alhasil dari kedua belah pihak ini jadi panas, emosi, akhirnya terjadilah tawuran. Nah, tawuran ini juga bisa termasuk ke penyimpangan sila ketiga, yang dimana isi sila ketiga itu menyatakan bahwa persatuan Indonesia. Nah, nilai ini mendorong semua warga negara Indonesia untuk bersatu dan menjunjung tinggi persatuan serta menghormati perbedaan dalam kehidupan sosial, politik, dan budaya. Tidak pantas warga Indonesia atau apalagi seorang pelajar melakukan tawuran. Jadi tawuran di sekolah termasuk atau dapat dianggap sebagai penyimpangan dari sila ketiga karena melibatkan tindakan kekerasan antara individu atau kelompok yang bertentangan dengan semangat persatuan. Baik, kelompok 3 sendiri sudah melakukan wawancara kepada 4 orang yang berbeda sebagai narasumber untuk bisa kita lihat dari berbagai sudut pandang mengenai tawuran tersebut. Di antaranya yaitu seorang guru PKN, seorang guru bahasa Indonesia, seorang siswa, dan yang terakhir seorang warga yang tinggal di daerah tersebut. Menurut mereka, tawuran menjadi masalah klasik sampai sekarang. Sebenarnya bukan masalah sistem pendidikan yang buruk, namun pendidikan karakter yang diterima oleh seorang siswa. Jika itu baik, maka seorang siswa akan mempunyai intuisi untuk menghindari kegiatan tawuran tersebut. Yang didapat adalah perpecahan, bukanlah persatuan. Menurut mereka adalah masih terbawa perasaan atau mudah terpancing suatu masalah oleh pelaku tersebut. Kemudian terdapat rasa ingin menguasai sebuah daerah, hal sepele karena lawan jenis, perebutan perempuan atau laki-laki di antara beberapa sekolah tersebut. Solusi untuk mengatasi tawuran tersebut menurut mereka yaitu orang tua harus lebih protek karena anak jika dibiarkan akan bebas mengeksplorasi, kemudian harus tetap terkontrol dengan baik, pengawasan secara intensif dari orang tua. Dan juga di antara orang tua di rumah dan para guru di sekolah harus saling mengingatkan kepada siswanya tentang betapa buruknya kegiatan tawuran tersebut. Bagaimana peran sekolah dan keluarga dalam mencegah tawuran pelajar? Secara keseluruhan, peran sekolah dan keluarga dapat mencegah tawuran pelajar yang saling melengkapi. Sekolah bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan mendukung, sementara keluarga memiliki peran penting dalam membentuk karakter nilai-nilai anak-anak. Lalu bagaimana cara mengatasi maraknya tawuran antar pelajar yang efektif dan berkelanjutan ini? Ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya tawuran. Di antaranya ada yang pertama itu menciptakan iklim sekolah yang positif, yang kedua mengajarkan keterampilan resolusi konflik, yang ketiga memberikan dukungan untuk siswa, yang keempat intervensi dini, yang kelima itu kolaborasi dengan mitra masyarakat.